Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bilik Inspirasi Kantor Kementerian Agama Kota Blitar. Selamat berjumpa kembali di podcast kita hari ini. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sudah viral di masyarakat, sudah terkenal, namun isinya kadang-kadang masih terlewat gitu. Yakni tentang PAIS berkarakter, pendidikan agama Islam pada sekolah berkarakter. Pada hari ini di samping kita sudah hadir pengawas PAI yang paling keren, yang paling disukai oleh guru ini, yaitu Ustadz Zainal Arifin. Mengapa paling disukai, mengapa paling dicintai guru? Nanti jawabnya pada beliau. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Siang hari ini. Selamat berjumpa. Alhamdulillah. Kabar baik ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ustaz, kalau kita ngomongin tentang agama di sekolah, gitu, khususnya nilai pada anak-anak kita itu di rapor, nilainya ada yang 85, 90, bahkan ada 1-2 yang 100 di rapor gitu. Tetapi pada kenyataannya di lapangan anak-anak kita masih ada beberapa yang melakukan tawuran, kemudian melakukan bullying kepada sesama siswa, kemudian ada yang sampai istilahnya kehilangan arah, remaja yang kehilangan arah. Berarti ada yang belum nyambung kan antara nilai pada kertas di rapor tersebut dengan perilaku asli. Nah, apakah ini alasan lahirnya gerakan PAIS berkarakter? Monggo, Ustaz. Ya, baik. Kalau pertanyaannya adalah apakah ini alasan lahirnya PAIS berkarakter, ya mungkin itu salah satunya ya. Salah satunya. Baik. Dari dalam sebuah nilai pendidikan atau kecerdasan itu kan ada 3 faktor ya. Ada psikomotorik, afektif, kemudian kognitif, atau yang lebih biasa itu disebut yang kognitif itu yang pertama, kemudian afektif, kemudian psikomotorik. Kognitif itu ya, mendominasi kecerdasan di bidang intelektual, otak. Benar, afektif itu ada yang mengarah kepada sikap perilaku, atau dengan kata lain sikap atau akhlak atau moral. Kemudian psikomotorik itu adalah implementasi, amaliyah, kemudian dan sebagainya. Nah, mungkin yang disebut nilai 9 di rapor, nilainya bagus-bagus itu masih baru ranah kognitif. Nah, mungkin lebih tepatnya adalah kenapa kok nyambung antara kebaikan di kognitif itu tidak diimbangi dengan kebaikan pada sisi afektif, kan itu kira-kira ya. Kira-kira intinya begitu. Jadi begini Bapak Mujidin yang saya hormati, memang betul pendidikan agama dari sisi nilai di rapor, kemudian berbagai macam lomba, baik lomba yang bersifat pidato, lomba cerdas cermat, atau apa, itu memiliki banyak cukup prestasi. Tetapi kenyataan di masyarakat sering kita jumpai adanya sikap perilaku-perilaku yang justru bertentangan daripada nilai-nilai Islam itu sendiri. Ya. Seperti tadi dicontohkan ada bullying, kemudian ada ketidaksopanan, baik sikap siswa kepada guru, siswa kepada siswa, kemudian bagaimana pula dengan siswa ketika dia ada di masyarakat. Itulah yang akhirnya menjadi sebuah keprihatinan. Maka pendidikan agama tanpa meninggalkan
upaya-upaya yang bersifat kecerdasan kognitif ini juga selalu ditekankan kepada pendidikan yang bersifat pembentukan karakter. Nah, pendidikan karakter. Bukankah Islam sendiri itu menyatakan bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sebetulnya saya diutus, ini kata Rasul, itu adalah menyempurnakan akhlak yang mulia. Bahkan akhlak yang mulia itu menjadi tolak ukur tentang kualitas iman seseorang. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Jadi seorang mukmin yang sempurna iman itu adalah ketika dia mampu menampilkan akhlak yang mulia. Jadi sisi itu. Ada yang mengibaratkan ibarat pohon yang tumbuh lebat subur tapi tidak berbuah. Nah, akhlak itu adalah buahnya. Ya, untuk apa menanam pohon, menanam yang mestinya buah tapi tidak buahnya, tapi hanya subur tumbuhnya saja. Nah, saya kira itu persoalannya. Oke. Jadi PAIS berkarakter itu semacam pergeseran fokus, pergeseran fokus pendidikan yang awalnya itu hanya transfer of knowledge, terus menjadi transfer of values. Baik. Berarti bukan hanya hafalan, misalkan anak-anak diajari hafal rukun sholat, anak-anak bisa melaksanakan sholat, tapi bagaimana sholat itu bisa membuat siswa menjadi berkarakter di lingkungan sekitarnya, gitu ya? Iya betul. Nah, gitu ya, bisa saya tambahkan. Jadi Islam itu bukan ilmu untuk ilmu, tapi Islam itu adalah ilmu terapan. Ilmu ketika dipelajari itu untuk diamalkan. Diterapkan. Yang berhubungan dengan psikomotorik itu harus diaplikasikan. Yang berhubungan dengan akhlak itu juga diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku sehari-hari. Itu terapan. Nah, itulah yang membedakan itu Islam sebagai sebuah ilmu, ya, kalau itu dipandang sebagai sebuah ilmu. Jadi ilmu untuk diamalkan. Nah, gitu. Menarik. Terus bentuk konkretnya di sekolah itu seperti apa? Misalkan apakah pembelajaran di sekolah anak-anak disuruh ngaji mulai pagi sampai siang, kemudian dan lain sebagainya, atau bagaimana? Kalau proses pembelajaran saya kira sudah cukup, bahkan lebih dari cukup, dan terbukti nilai kognitif selalu tadi dibilang bagus-bagus. Artinya andaikan siswa itu disuruh ada pertanyaan tertulis, bagaimana sikap anak kepada orang tua, bagus betul. Tapi implementasinya di lapangan itu dirasa kurang, bahkan hilang sama sekali. Nah, untuk mewujudkan program PAIS berkarakter ini, di PAIS itu juga ada program yang disebut dengan SRC, School Religious Culture. School Religious Culture artinya membiasakan perilaku yang agamis di lingkungan sekolah. Misalnya jadi mulai dari siswa itu datang sampai dengan siswa itu pulang, maka di situ diajak bersama-sama dengan stakeholder yang ada di sekolah itu bagaimana menerapkan nilai-nilai Islam itu di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika peserta didik itu datang ke sekolah, itu guru sudah menyapa, sudah bahasa Jawa itu nyanggong, gitu ya. Nyanggong, ada yang bertugas di jalan, di pintu masuk, di pintu masuk. Mungkin nanti ada yang bertugas di areal, di mana anak-anak itu kalau bawa sepeda misalnya, ya, diarahkan menuju ke tempat parkir. Kemudian begitu datang, apakah dia dengan tetap kebut-kebutan kalau motor, atau sepedanya juga dengan dan sebagainya. Nah, itu sudah dimulai diterapkan bagaimana tata norma berkendara yang bagus. Datang langsung mengucapkan salam. Nah, guru menjawab. Yang idealnya, normatifnya, yang datang memberikan salam kepada yang berhenti. Maka siswa datang itu mengucapkan salam. Itu dibiasakan sampai dia terbiasa
Bahkan mengucapkan salam itu menjadi sebuah ucapan yang refleks, tanpa diingat-ingat, tanpa diingatkan dan sebagainya. Dan begitu datang langsung assalamualaikum. Dan guru langsung menyapa dengan keramahan, kelembutan dan penuh dengan kasih sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia turun dari sepeda, dia turun dari motor, kemudian menuju dengan langkah yang simpatik banget begitu menuju ke tempat parkir, dan menata parkir itu juga sudah memiliki nilai-nilai akhlak. Kebiasaan Ya, Islami, ketertiban, mengatur kendaraan itu cermin dari karakter seseorang. Itu sudah mulai Kecil dibentuk. sampai dengan hal yang Nah, kalau itu idealisnya, kalau itu sudah terbiasa dengan bagus dengan nilai-nilai kata seperti itu di sekolah, maka harapannya berimbas kepada dimanapun anak itu berada, apalagi di rumah, maka religious culture ini tetap terus dibawa sampai dengan pergaulan pelan-pelan dengan sesama temannya, di lingkungannya dan sebagainya, sehingga hal-hal yang negatif yang sering kita dengar seperti korban-korban bullying itu bisa ditekan, bahkan bisa dihilangkan. Kenapa? Karena ada religious culture ini. Begitu. baik. Kalau kita hubungkan PAIS berkarakter dengan kegiatan moderasi beragama, bagaimana Ustaz? Di sekolah? Nah, begini, di sekolah, terutama sekolah yang tidak berbasis agama atau yang tidak berciri khas agama, ini kan sangat mungkin heterogen. Gurunya juga macam-macam agamanya, siswanya juga macam-macam agamanya. Nah, intinya antar umat pemeluk agama ini di dalam menjalankan karakter dan amalia agamanya itu jangan sampai satu sama lain saling merasa tinggi, jangan sampai merasa merendahkan dan sebagainya, dan satu sama lain saling menghormati, saling menghargai, dan satu agama ketika mengamalkan agamanya tidak ada merasa untuk diintimidasi dan sebagainya, dan semua nyaman melaksanakan agamanya. Bahkan bisa kerjasama yang bisa dikerjasamakan. Gitu. Misalnya, relation culture, hubungan baik dengan sesama teman. Semua agama itu memerintahkan. Sesama agama memerintahkan. Tidak dibatasi oleh sekat-sekat karena beda agama. Maka tidak ada dosa, tidak ada salah. Bahkan harus seorang Muslim bergaul yang baik dengan temannya yang bukan Muslim, atau sebaliknya begitu. Nah, dan itu yang saya amati dan saya pantau di berbagai sekolah yang dimana kami mendampingi para guru agama, itu juga sudah terjadi seperti itu. Baik. Terus ini Ustaz, sekarang kan eranya era digital, Ya. Era digital. Anak-anak zaman sekarang, ya kita sebutlah Gen Z atau Gen Alpha, itu mereka sangat kritis terhadap program-program dari luar gitu. Nah, bagaimana cara guru-guru PAI mengenalkan PAIS berkarakter itu biar nggak dicap kuno atau membosankan bagi mereka? Ada trik-trik tertentu gitu. Nah, ini tugas guru agar selalu melakukan pendampingan terhadap peserta didiknya. Hadirnya digitalisasi, hadirnya media sosial itu sebuah keniscayaan dan tidak bisa dibendung. Mereka akan masuk melalui bersamaan dengan masuknya udara. Jadi setelah sedikit pun dia akan bisa masuk. Dan akses untuk itu sangatlah mudah sekali. Apalagi generasi sekarang yang disebut dengan Gen Z itu dalam hal bermedsos, dalam hal berdigital, seringkali dan banyak sekali siswa, anak-anak itu lebih canggih daripada gurunya. Salah satu faktornya, anak itu fokusnya ke situ. Jadi punya waktu yang cukup banyak untuk bersosialisasi, mengenal aneka macam media sosial, aneka macam aplikasi. Sedangkan guru dari segi biaya, dari segi anggaran, kadang-kadang anggarannya lebih
lebih prioritas untuk kebutuhan anaknya, lebih fokus kepada kebutuhan rumah dan sebagainya. Dari segi waktu dia juga tidak memiliki cukup banyak waktu untuk mempelajari perkembangan digital itu. Bahkan banyak kita jumpai seorang orang tua seringkali tidak punya HP, tidak punya apa namanya ya alat-alat komunikasi itu, tapi justru anaknya malah punya. Kenapa? Orang tua lebih mementingkan anaknya. Yang penting anak saya, bukan saya. Guru juga begitu sama, bukankah guru juga punya anak? Gitu. Nah, terkait dengan konten-konten media sosial yang sering dan banyak menyajikan hal yang negatif. Nah, inilah fungsinya kontrol. Siapapun dari kalau di sekolah ya ada guru untuk selalu kontrol, selalu memantau, dan itu kadang-kadang ada ciri-cirinya yang banyak kita dengar dari guru bagaimana menangani peserta didik yang lebih fokus kepada medsos ini. Itu biasanya anak itu sering gerombol, kan ngumpul, kemudian matanya menatap satu titik tertentu gitu ya. Nah, kemudian ada tempat-tempat tertentu di mana anak itu gerombol, dan biasanya tidak di tempat-tempat yang terbuka yang bisa yang mudah dijangkau gitu ya. Aman tanda petik. Nah, guru sudah tahu itu. Maka kalau ada itu langsung tanya, ada apa ini? Cek. Nah, ternyata bahkan ada pernah diketemui ternyata rame-rame buka video-video yang orang dewasa lah begitu. Ya paham ya orang dewasa ya. Ya itu ya. Jadi jadi guru punya trik dan juga hafal dengan kebiasaan yang ganjil seperti tadi itu. Ya. Berarti harus ada sinergi ya. Iya, sinergi bahkan dari 4 faktor barangkali. Dari sinergi dari pihak sekolah, orang tua, masyarakat dan media. Ya, termasuk media. Ya. 4 itu harus bersinergi bersama untuk mendukung program PAIS berkarakter ini khususnya. Peraturan atau apa namanya ya semacam perda atau apa itu juga sangat membantu untuk guru itu berbuat terkait dengan penanggulangan tindakan-tindakan yang berkenaan dengan karakter yang baik tadi itu atau regulasi gitu ya. Kenapa? Banyak guru tidak bisa berbuat padahal tahu dan bisa hanya karena dibatasi oleh aturan. Takut aturan. Ya. Tapi kalau ada aturan yang membackup bahwa tindakannya benar dan di backup oleh sebuah aturan, nah, saya kira ini juga sangat mampu membangkitkan keberanian seorang pendidik untuk melakukan apa yang harus dilakukan sebagai seorang pendidik. Bukankah di media sosial juga kita sering mendengarkan, mengikuti berita bahwa seorang guru digugat oleh orang tua muridnya ya karena memperingatkan muridnya yang sedang itu. Ya, mir sekali kalau itu. Nah, ini yang membuat guru-guru lain itu akhirnya menjadi pikir-pikir, itulah mau ngapain ya terserah lah. Nah, kan itu begitu. Siapa kalau berapa itu kayak yang rugi? Nah, saya kira begitu. Dulu kita tidak ada yang apatis sampai situ. Iya. Saya jadi ingat ini, Ustaz. Kementerian Komdigi kan sudah mengeluarkan aturan. Ya. Anak-anak yang di bawah usia tidak boleh bermain medsos. Bagaimana komentar Ustaz selaku pengawas PAI? Perlu disyukuri dan perlu berterima kasih, tapi itu bukan satu-satunya untuk menanggulangi tindakan-tindakan negatif dari khususnya peserta didik, karena dunia kita adalah dunia peserta didik yang menyiapkan generasi emas ke depan itu adalah dari mereka itu. Kita hitung saja, kalau sekarang itu tahun 26, kemudian generasi masuk tahun 45 tinggal berapa itu? Sekitar 19 tahun ya. Nah, 19 tahun itu adalah usianya anak-anak yang sekarang duduk dalam sekolah. Nah, jadi saya kira itu, dan saya betul sekali kerja unsur-unsur yang perlu terlibat di dalam PAIS berkarakter ini tidak cukup hanya guru saja. Guru itu apa sih?
guru itu hanya beserta peserta didik ketika berada di sekolah. Hanya berapa Di jam luar saja. itu yang paling banyak beserta orang tua, dan beserta lingkungan lingkungannya, masyarakat. kemudian ya dengan teman sepergaulan dan sebagainya. Baik. Jadi saya kira mereka itu tidak bisa lepas begitu saja. Terima kasih. Jadi boleh disimpulkan begini, Ustaz, misalnya. Jadi PAIS berkarakter itu bukan sekadar program musiman sesaat saja, ya, tetapi sebuah program yang investasi jangka panjang, gitu, sehingga mencetak generasi yang cerdas otaknya dan mulia akhlaknya, gitu, Ya, Ustaz. sejak dulu ada dan begitu, tapi karena ada fenomena yang seperti maka akan lebih diintensifkan, lebih diintensifkan ya, gitu kira-kira. Oke. Baik, mantap sekali. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz, atas waktu panjenengan di sela-sela kesibukan jenengan kita bisa duduk di sini bersama-sama. Dan Terima kasih kembali. sahabat podcast Bilik Inspirasi, demikian tadi perbincangan kita dengan Ustadz Zainal Arifin, seorang praktisi pendidikan, juga pengawas pendidikan agama Islam pada sekolah. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.